Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Amelia Ramadhani dari kelas A6. Di sini saya akan mempresentasikan sekilas mengenai Rosem Usmani. Yang pertama yakni mengenai pengertian Rosem Usmani. Secara etimologi, Rosem berarti al-athar yang memiliki arti bekas atau peninggalan. Dalam pembendaharaan bahasa Arab memiliki sinonim yakni az-zabur, ar-rasm, dan al-khat yang memiliki arti yang sama yakni tulisan. Utsmani dengan yakni nisbat merupakan penisbatan kepada khalifah ketiga yakni Utsman bin Affan. Maka secara bahasa, Rasm Utsmani ialah bekas penulisan Al-Quran yang pernah dibakukan pola penulisannya pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua yaitu secara terminologi. Secara terminologi, Rasm Utsmani dimaknai sebagai cara penulisan kalimat-kalimat Al-Quran yang telah disetujui oleh sahabat Utsman bin Affan pada proses penulisannya. Dan menurut Manna Al-Qattan, Rasm Utsmani ialah pola penulisan Al-Quran yang lebih menitik beratkan pada metode atau thariqah tertentu yang dipergunakan pada waktu kodifikasi mushaf Al-Quran di zaman Khalifah Utsman bin Affan dan dipercayakan kepada sahabat Zaid bin Thabit dan 3 orang Quraisy yang telah disetujui oleh Utsman bin Affan. Sekilas pengertian dari Rasm Utsmani. Pembahasan yang kedua yakni mengenai sejarah Rasm Utsmani. Setelah Rasulullah wafat, diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, di mana terjadi banyak pergolakan seperti munculnya orang-orang yang ingin membayar zakat, orang-orang yang murtad, sehingga Abu Bakar As-Siddiq berusaha untuk meredam pergolakan tersebut dengan mengirim pasukan ke beberapa suku yang menentang agar kembali pada ajaran agama Islam yang benar. Dari sekian banyaknya pasukan, anggota pasukan, sebagian besar adalah dari para qurra, para penghafal Quran. Dari sinilah berawal bencana besar yang mengundang kekritisan Khalifah Umar bin Khattab. Fenomena banyaknya qurra yang terbunuh tercatat dalam satu riwayat yaitu berjumlah 70 orang. Maka dari itu, Umar bin Khattab menyarankan pada Abu Bakar untuk segera mengambil tindakan untuk membukukan Al-Quran. Karena kekhawatiran Al-Quran akan berangsur-angsur hilang dikarenakan hanya mengandalkan hafalan semata dan para qurra semakin berkurang. Pada awalnya Abu Bakar As-Siddiq menolak, tetapi Khalifah Umar bin Khattab tetap mengusulkannya dan pada akhirnya Khalifah Abu Bakar menyetujuinya dan memilih sahabat Zaid bin Thabit menjadi ketua lajnah kodifikasi Al-Quran. Sepeninggalan Abu Bakar, kemudian diangkatlah Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa ini, beliau membukukan mushaf Al-Quran menjadi sahifah atau lembaran. Dan setelah naskah tersebut selesai, beliau titipkan pada Hafsah, istri Rasulullah untuk menyimpannya. Pada masa ini, beliau tidak menggandakan mushaf Al-Quran tersebut. Dan babak baru sejarah penulisan Al-Quran muncul saat Khalifah Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah pengganti dari Khalifah Umar bin Khattab. Saat itu dunia Islam telah meluas sampai berbagai daerah dan kota. Di setiap daerah dan kota populer bacaan Al-Quran dari para sahabat yang mengajarkannya pada mereka. Dari sinilah mulai timbulnya perpecahan dan pertikaian antar sesama karena perbedaan dalam bacaan Al-Quran. Menurut riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik, proses penulisan mushaf Al-Quran di zaman Utsman adalah bermula ketika Hudzaifah bin Al-Yamani datang menemui Utsman yang sebelumnya ia ikut berperang dengan penduduk Syam dan Irak, yang mana
Perbedaan mereka dalam membaca Al-Quran membuat sahabat Hudzaifah tercengang dan kaget, dan ia melaporkan hal tersebut pada Khalifah Utsman bin Affan. Dan Khalifah Utsman bin Affan segera mengambil tindakan, yakni meminjam mushaf Abu Bakar yang ia titipkan pada Hafsah istri Rasulullah dan menyuruh sahabat Zaid bin Sabit dan para sahabatnya untuk menyalin mushaf tersebut. Setelah penyalinan selesai, Khalifah Utsman bin Affan mengembalikan mushaf Abu Bakar kepada Hafsah istri Rasulullah dan mengirim beberapa salinan mushaf tadi ke berbagai pelosok negeri. Hukum-hukum penulisan Al-Quran dengan Rasum Utsmani menurut pendapat para ulama, yaitu ada 3 pendapat besar yang masyhur. Yang pertama, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa tulisan Al-Quran harus sesuai dengan kaidah Rasum Utsmani. Dan yang kedua, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa penulisan Al-Quran tidak harus sesuai dengan khat Rasum Utsmani. Dan yang ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah bacaan umum yang harus ditulis menurut kaidah Arabia atau Syarfiyah, tetapi harus senantiasa ada yang ditulis dengan khat Rasum Utsmani. Pembahasan yang ketiga yakni kaidah penulisan Rasum Utsmani. Yang pertama yaitu al-hafd, yang kedua ziyadah, yang ketiga badal, yang keempat hamzah, yang kelima faswal dan waswal, dan yang keenam kata yang terdapat 2 qiraat. Kaidah yang pertama yaitu hadzf. Hadzf artinya membuang. Huruf yang dibuang diantaranya alif, waw, ya, lam, dan nun. Contohnya, lafaz al-kitabu itu merupakan penulisan Rasum Utsmani. Dalam kurung al-kitabu terdapat alifnya merupakan penulisan Rasum Imla'i. Jadi alifnya dibuang pada penulisan Rasum Utsmani. Contoh lain seperti al-ghawuna, wawnya dibuang, waliyadini, yaknya yang dibuang, wal-laili, lamnya yang dibuang, dan lafaz lamnaku, nunnya yang dibuang. Kaidah yang kedua yaitu ziyadah. Ziyadah artinya menambah. Huruf yang ditambahkan diantaranya alif, waw, ya, dan ha. Contohnya lafaz au la'adzbahannah. Dalam penulisan Rasum Utsmani ditambah dengan alif, sedangkan dalam Rasum Imla'i tidak terdapat alifnya. Di dalam kurung contohnya la'adzbahannah, tidak ada alifnya. Contoh lain saurikum. Dalam Rasum Utsmani terdapat penambahan waw. Contoh lainnya bi'aidin dengan penambahan ya, dan contoh lainnya mahiyah dengan penambahan ha. Kaidah yang ketiga yakni badal. Badal artinya mengganti. Contohnya lafaz as-sholatu, yang mana dalam penulisan Rasum Imla'i as-sholatu menggunakan alif, tetapi dalam Rasum Utsmani diganti menjadi menggunakan waw, as-sholatu. Contoh lain ad-duha, yang awalnya menggunakan alif, pada Rasum Utsmani diganti dengan menggunakan alif layyinah. Contohnya lagi lafaz rahmatah, yang awalnya menggunakan tak marbutah, pada penulisan Rasum Utsmani diganti dengan tak taknis. Dan contoh yang akhir yakni lafaz lanasfa'an, yang mana awalnya menggunakan nun sukun diganti menggunakan tanwin. Kaidah yang keempat yakni hamzah. Hamzah ditulis dalam bentuk alif, ya, waw, atau seperti kepala ain. Hamzah di awal kata ditulis dalam bentuk alif. Contohnya lafaz an'amta dan lafaz ibnun. Hamzah di tengah kata ditulis menyesuaikan dengan harokat pada hamzah dan huruf sebelumnya. Urutan harokat terkuat adalah kasroh, dhammah, fathah, dan sukun. Ditulis dalam bentuk alif apabila mengacu fathah, ditulis dalam bentuk ya apabila mengacu kasroh, ditulis dalam bentuk waw apabila mengacu dhammah. Contoh, sa'ala,
mengacu pada fathah. Su'ilah mengacu pada kasroh. Su'alun mengacu pada dhammah. Melanjutkan kaidah yang keempat, yakni hamzah. Hamzah yang berada di akhir tergantung harokat huruf sebelumnya. Contohnya qoro'a, karena huruf sebelumnya berharokat fathah, maka hamzahnya ditulis dengan alif. Apabila huruf sebelumnya berharokat kasrah seperti lafaz batiun, maka hamzahnya ditulis di atas ya. Dan apabila huruf sebelumnya berharokat dhammah, maka hamzahnya ditulis di atas waw. Dan apabila huruf sebelumnya berharokat sukun seperti lafaz ma'un, maka hamzahnya ditulis mandiri. Dan ada pula penulisan hamzah di Al-Quran yang keluar dari ketentuan di atas, seperti surah Al-Ma'arij ayat 13, surah Al-Isra ayat 60, dan surah Fatir ayat 28. Kaidah yang kelima, yakni faswal dan waswal. Faswal atau waswal adalah pemisahan atau penggabungan dalam penulisan. Contohnya lafaz an la. Ada yang menulisnya dengan digabung menjadi Allah. Lafaz inlam juga ada yang menulisnya digabung menjadi illam. Dan seperti contoh yang telah disebutkan. Kaidah yang keenam, yakni ma fihi qiraatani, kata yang terdapat dua qiraat. Apabila ada kata yang dibaca berbeda oleh para ahli qiraat, maka penulisannya hanya satu saja, diambil dari yang paling banyak menggunakan. Seperti contoh lafaz maliki yaumiddin. Ada yang membaca maliki pendek dan ada yang membacanya maliki. Dan contoh lainnya seperti lafaz ihdinas shiratal mustaqimah. As-sirapa ada yang membacanya menggunakan sin, as-sirapa, dan ada yang membacanya menggunakan shad. Dan contoh lainnya yaitu lafaz wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ada yang menggunakan sin, yabsutu, dan ada yang menggunakan shad, yabsutu. Dan itulah kaidah-kaidah penulisan Rasm Utsmani. Pembahasan yang terakhir yakni mengenai urgensi Rasm Utsmani. Yang pertama yaitu memelihara dan melestarikan penulisan Al-Quran sesuai dengan pola penulisan Al-Quran pada awal penulisan dan pengkodifikasian. Yang kedua yakni sebagai wadah penulisan beberapa qiraat. Yang ketiga, dengan penulisan yang berbeda dengan rasm imla'i dapat menunjukkan makna atau arti tersembunyi dalam ayat-ayat tersebut. Yang keempat, dapat menunjukkan keaslian harokat atau huruf suatu lafaz, dan masih banyak lagi urgensi yang lainnya. Dan itu tadi sekilas presentasi dari saya mengenai Rasm Utsmani. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.